Bagaimana prakteknya zikir sirul asrar? Sebab zikir sirul asrar itu sebagai kunci ruh itu bisa masuk di makom musyahadah, alam musyahadah, atau makom musyahadah, makom kerajaan Allah. Ibarat gedung, panjenengan akan bisa masuk di gedung JB tatkala Anda bawa kuncinya. Kalau tidak membawa kuncinya, Anda tidak diperbolehkan untuk bisa masuk ke dalam gedung. Bagaimana prakteknya? Nah gitu toh. Pun sampai tinggali ning papan. Sebelum kami membahas tentang al-dzikru sirul asrar, perlu kami jelaskan tentang masalah makom. Ya. Makom di sini ada 3. Apa sih makom? Panggonan, tempat. Nah, cara gedong. Pertama, makom itu ada yang namanya muhadharah. Apa makom muhadharah itu? Makom dohir niki Pak, dunya niki. Jenengan bisa melihat bangku, melihat sesama dan lain sebagainya. Ini namanya makom muhadharah. Mata dohir sampeyan bisa melihat makhluk, iki namanya makom muhadharah. Wis. Selanjutnya ada makom lagi yang namanya makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah itu? Makom ghaibnya makhluk, seperti para malaikat, para leluhur yang sudah sumareh, yang sudah meninggal, alamul arwah, namanya alam arwah. Ada alam barzah, iku ghaib semuanya, surga, neraka, itu semuanya ya ghaib. Atau takdir yang akan terjadi, itu tempatnya di makom mukasyafah. Sesuatu yang diterima akal tidak bisa, iku klebu alam mukasyafah. Bapak Ibu, iku kabeh makhluk, ya. Iku makhluk semuanya. Baik di muhadharah maupun di mukasyafah, itu kabeh kelebu makhluk. Cara gedong nu gedonge makhluk kabeh. Terus makom yang terakhir, yang nomor 3 disebut makom musyahadah. Apa makom musyahadah itu? Makom kerajaane Allah fakot. Allah tok. Ada yang mengatakan iki alam ahad. Nah, alam tunggal. Berarti Gusti Allah piyambak. Gusti Allah sendiri, Tuhan sendiri. Wis. Tatkala Allah menciptakan ainul basariyah, mata zahir, iku kanggo melihat sesama makhluk. Baik makhluk yang bersifatkan muhadharah maupun mukasyafah, iku bisa terjadi hal itu. Nah, hal yang seperti itu Bapak Ibu, Allah mengkhususkan ainul basariyah, mata zahir, ditujukan untuk melihat zahir. Sedangkan ruh sampean iku yo dikasih Allah mata namanya ainul basirah. Iki mestinya khusus kanggo nyawang Gusti Allah.
Wis tak tulis. Gusti Allah iku ngajarno nang Muhammad sampak terhadap Muhammad jenengan bagaimana caranya mata hati atau mata ruh itu bisa melihat Allah iku bagaimana. Wis kita mengenal di dalam dunia syariat iku namanya adzikru al-jahru, zikir jahr, nggih. Nyuwun tulung sampean nonton nak nggone papan. Zikir di sini pertama adalah zikir jahri. Zikir yang diucapkan dengan ucapan la ilaha illallah. Wis. Iki biasane prilakune jasad. Biasane perilakunya kita yang ada di syariat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Wis. Tapi belum sampai datang maksud la ilaha illallah yang sesungguhnya. Apabila kita berhenti di zikir jahri, wis. Ada zikir di situ lagi. Tingkat yang kedua disebut zikir sirri. Biasanya zikir sirri iku dibeatkan di dalam kumpulan torikoh. Di situ kebanyakan memakai nama Allah, isim atau jeneng Allah. Biasanya mursyid itu membaiat zikir siri iku bila mana keluar napasmu ucapkan Allah, masuk itu hu, napas keluar Allah, napas masuk hu Allah, ngaten nggih. Iku diwaca ning ati. Tak kandhani pean. Zikir jahri lan siri itu tidak bisa menghantarkan ruhmu sampai ke musyahadah, mboten saged. Alasannya apa? Apa alasannya? Karena alasannya zikir jahri ambek siri itu masih menyebut nama. Laksana Anda itu masuk bertamu di rumah seseorang, selama Anda masih menyebut namanya, bengok-bengok itu apa jenis? Manggil-manggil namanya. Cak Dei, Assalamualaikum Cak Dei. Selama Cak didereng buka lawangi metuki sampean tetap nyeluk Cak Dei, berarti Anda belum bertemu Cak Dei. Allahu Allah. Belum ketemu. Lah, ini jangan berhenti di sini panjenengan. Anda harus naik zikir yang sebagai kunci untuk pemakom musyahadah. Zikir apa? Sebelum kami terangkan, ketahuilah zikir jahri dan siri itu karakter orang-orang yang masih ada di niki Pak, ya. Jahri ambek siri karaktere isih ana muhadharah dan mukasafah. Gedekno zikir sirimu terus. Oh, sakti ya men. Sampai dapat karomah berbagai macam sesuai dengan permintaan jenengan. Aku tak zikir siri, Allah tahu terus. Apa maksud tujuan sampean? Aku pengen dadi wong sing iso nyawang surga neraka, iso nyawang karepe wong, iso nyawang ruh perkara malaikat dan lain sebagainya.
Cukup di situ. Akhirnya jadilah kau menjadi orang yang sakti, orang yang berkaromah. Wis. Terus zikir yang bagaimana yang bisa menghantarkan ruh untuk bisa makrifat pada Allah di maqam musyahadah, Bapak Ibu. Ketahuilah Anda harus mendapatkan zikir yang nomor 3 yang disebut sirul asrar. Wis. Zikir iki enggak pernah diajarkan di golongan muhadharah dan mukasafah, gak ketemu. Mboten ketemu. Ditulis sirul asrar enggak. Zikir yang bagaimana itu? Zikir yang tanpa bila ismin walafdin wakalamin wasuwarin. Zikir di mana sudah tidak memakai nama, tidak memakai kalam bahasa, tidak memakai suar gambar dan lain sebagainya. Ini zikirnya ruh. Wis. Sirul asrar iku zikirnya ruh. Iki unsur yang kedua dari jasmaniyah dan rohaniyah. Ruh. Kalau kita lihat dari sisi makna secara maknawiyah, lugot, sir iku rahasia, al asrar piro-piro di dalam rahasia masih ada rahasia, berbagai rahasia lagi. Loh, ngeten tadi. Tapi secara lugot seperti itu. Tapi secara istilah adalah zikir iki yang bisa menghantarkan rohmu untuk sampai makrifat Allah di maqam musyahadah. Prakteknya bagaimana? Lah wis. Ngeten. Ketahuilah di dalam sirul asrar ini ada 3 pintu atau 3 tahap. Pertama adalah syu'arul basyirah. Kedua, ainul basyirah. Ketiga, hakul basyirah. Apa pengertiannya satu-satu? Ngeten. Jasad sampai diem, hati pun diem, cuman roh yang bicara. Bicarane roh iku jenenge iman, mripate roh jenenge iman. Iman yang bagaimana? Iman yang ihsan nanti. Wis. Syu'arul basyirah, di dalam hati sampean iku ada iman, Bapak Ibu. Ya. Dalam hati sampean roh iku mempunyai iman. Iman iku percaya. Satu contoh. Sampean tak kasih keterangan lewat ajaran dinul haq iki. Ibu, bapak, wujudnya yang memiliki nama Allah itu al-hayah, hidup. Alladzi hidup. Yang hidup itu di dalam diri dan di luar diri Anda. Di awal dan di akhir setiap masalah. Itu hidup, itu Allah. Nahnu akrobu min hablil warid. Aku luwih ide daripada urat lehermu. Itu Allah. Berarti ada di dalam diri kita. Anda saya kasih pelajaran wejangan seperti ini, tatkala hati sampean yakin percaya hidup itu Allah, maka Anda ini disebut hati yang sudah ada syu'arul basyirah.
Yakin? Nggih yakin. Tapi dereng kepanggih. Laksana ngene. Sampai tak kandani. Iki napa niki? Karo sampean ya. Karo jempok aku, sing jempok aku . Tak tutupi iki kertas. Kurang kandel, ya tak tutupi kupluk. Sampai tak kandani, Bu, Pak, di dalam kopiah iki ada gorengan gedang. Apa jenenge ini? Pisang goreng. Nah, pisang goreng. Anggap Anda itu tidak pernah tahu saya memasukkan goreng pisang di sini. Pisang goreng di sini. Sampai iki kok muncul yakin, maka Anda di dalam hati jenengan itu ada syu'arul basiroh. Yakin. Terus bagaimana sampai iku iso kepanggih ambek dengan pisang goreng? Syaratnya kudu membuka tutupe gedang goreng, pisang goreng. Harus lepas yang menutupi. Artinya ngene, Pak. Iman di dalam ruh panjenengan iku sebelumnya iku tertutup oleh syahwatud dunia. Akhirnya sampai gak percaya bahwasanya semua apa yang terjadi pada diri jenengan atau di luar diri Anda itu sesungguhnya yang berperan Allah, karena tertutup oleh syahwatut. Bukti ini anak sampean ngelugurno gelas pecah, mesti sampean yakin sing mecahno anak nggih mboten? Akhirnya sampean ngamuk mboten? Ngamuk. Ya Allah, padahal tanpa Allah ning kene iso anak ngerutuno gelas. Enggak iso, hanya iso. Nanti buktine la haula wala quwata illa billah. Padahal Al-Qur'an nangen. Jenengan iki opo pada waktu iku hati kok gak ngerteni yen kabeh sing ngrutuhno iki Allah, karena hati panjenengan belum ada iman percaya bahwasanya yang berperan semuanya adalah Allah. Belum. Masa tiba-tiba dikabari tentang ilmu ini jangan percaya, akhirnya langkah berikutnya Anda harus bertemu terhadap Allah. Jadi hati sampai diem Bu, lesan iki yo diem, hati sampai kudu mlaku rasa. Ngerasakno apa sing ngrasakno ngimani. Ning ati sampean kudu ngiman, imane kudu melaku yen sak temene urip ning jaba njero jenengan iku hakikate wujude Allah sing berperan atas segala-galanya. Pun sampean melaku teng mriku, Anda harus berjalan terus syu'arul basyirah. Nanti Allah itu nanti akan memindahkan ke ainul basyirah, manakala sudah ditengarai oleh Allah, sudah cukup syu'arul basyirah Anda. Fungsi syu'arul basyirah, satu, meyakini bahwasanya yang berperan semuanya adalah Allah. Rasa panjenengan jalankan. Yang memasukkan dan mengeluarkan nafas, hidup itu wujudnya Allah. Gede notong mriku ati sampean. Tujuan syu'arul basyirah dipraktekno, satu, untuk memantapkan hatimu untuk
bahwasanya hidup itu adalah Allah. Yang nomor dua, tujuan syu'arul basyirah ke ainul basyirah itu adalah membersihkan hatimu dari iman selain Allah. Yang tadinya percaya yang menjatuhkan gelas adalah anak, sekarang anaknya hilang, yang menjatuhkan adalah Allah. Termasuk aran ruh tadi sebagai makhluk yang menghadap, ini tujuannya kan menghadap. Ruh itu menghadap nang Allah iki. Termasuk aran ruh Anda tadi dari syu'arul basyirah menuju ainul basyirah, iki aran ruh nang sampeyan gak ono. Manakala sudah kesebut ainul basyirah. Ainul basyirah itu apa? Tutup-tutupe wis ilang, kopluk ya wis ilang, kertas yo ilang, gedang ya wis dipang. Apa kok gedang ya ngoyak nyokot. Lah nek korek anakku gak iso. Duh, nek wis kaya ngene, aku ngomong, wis ketemu, wis ndelok, wis senggolan, apa mana wis tak pangan. Kulo cak tisu, percaya lah. Mboten percaya. Gak percaya. Karena Anda sudah makrifat Allah. Kalau hatimu sudah duduk di ainul basyirah, gak yakin walaupun wong ngomong iki sing ngerutuhno anakmu, gak percaya. Karena apa? Ati sampean iku makrifate nang Gusti Allah. Nek meripat njaba nyene anak, tapi meripate ati nang Gusti Allah. Imane nang Gusti Allah wis. Kira-kira nek kabeh menungso ngene ana apa menungso geger? Mboten ten geger. Bojo masih gak di belanjani ku yo. Mboten nek gegeran ya. Engko nek wis ainul basyirah mesti hakul basyirah sak langkah. Apa hakul basyirah menyatakan, yo iki apa iki, Bang? Pisang goreng, gak ngomong, gak mesti. Aku yakin iki tisu, gak mungkin. Karena sudah makrifat pisang goreng. Nek wis kaya ngono, Pak, satu paket sak ter. Dzikir sing nomor 4 yang disebut fana udzikri. Apa fana udzikri? Wis kelangan sampai dari pengakuan wis gak ono. Wis gak ngaku-ngaku sampean sing lapo-lapo, wis gak ngakoni ati sampean niku wis gak iman yen anak sing ngerutuhno yang menjatuhkan gelas. Enggak, sudah. Semua Allah. Umpama sampean dikaplok wong, matur suwun Allah. Ati sampean yakin. Sing ngoperasi sampean ya Allah, duduk dokter. Sing jogok penyakit ya Allah. Gusti Allah jogok penyakite ati sakmene, Pak. Ngene iki apa? Kau kecil apa maneh penyakite jasad. Ngaten lho. Paling berat iku nambane penyakite ati katimbang penyakite jasad. Paling berat itu penyakite ati. Nyun sewu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim bima kanu yaksibununa iku. Ngene, Pak. Ngerti yo yen jerone atimu iku ana sebuah penyakit sing penyakit iku tambah nemen nek kok jarno. Lah semuanya itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Perbuatan sing ya apa? Kuwi nganut hukume hawa nafsu. Hawa nafsu ngomong bercintao menyang kesenangan dunya. Nek hukume Allah bercintao mung dateng Allah. Loh. Iki sing ngilangi penyakit iku Allah. Gusti Allah ngilangi penyakit ati. Alah, demel. Bahasa Indonesia demel napa? Kecil. Apalagi ngilangi penyakit kanker jasad.
dibedek sret ngeten tok mawon. Artine tulung Bu ojo ndelok apa jenenge dokter makhluk, tapi ndelok Allah di dalam dokter. Berarti sing mundut penyakit iku Allah. Iman sampean lebokno ning kono. Jelas nggih?